pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel perawatan burung. Kali ini ada teman-teman yang request tentang bagaimana caranya merawat burung dorong ekor. Sebetulnya videonya sudah saya buat beberapa kali, tapi tidak apa-apa buat tambah-tambah. Terus ada beberapa pertanyaan, Om, kenapa sih dorong ekor saya nggak bunyi kayak gitu? Kenapa dorong ekor saya cuma ngeriwi? Dan kenapa sih setelah dorong ekor murai batu saya jadi kanibal, apa bisa? Oke, akan kita bahas dalam video kali ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Perawatan murai batu dorong ekor. Kebetulan banyak sekali teman-teman yang tanya, dan kebetulan juga di sini saya punya bahan praktek seekor murai batu yang dorong ekor. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang pengen mengikuti giveaway yang mungkin akhir minggu ini diundi 1 ekor dulu, cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya, dan di deskripsi ada link grup Telegram, teman-teman bisa langsung klik dan gabung. Oke, saya sampaikan selamat pagi untuk teman-teman Kicomania. Langsung saja ya. Di sini kebetulan saya memiliki 1 ekor ini ya, murai batu yang dorong ekor. Jadi ini kebetulan burungnya ini semi jinak, cocok dengan keinginan saya. Jadi sebetulnya burung tersebut biasanya kalau mabung atau dorong ekor ada 2 karakter ya, kejinakan atau kadang-kadang gesit atau semi jinak, biasanya seperti itu. Jadi jinak sama gesit gitu aja. Kebetulan di depan ini adalah termasuk semi jinak ya teman-teman. Saya suka biasanya burung semi jinak volumenya tetap kenceng ya. Nah, dalam video kali ini ada teman-teman yang tanya juga, Om Sis, burung dorong ekor saya kenapa sih nggak gacor, cuma ngeriwi aja kayak gitu. Nah, alasannya burung tersebut ngeriwi karena masih dorong ekor. Ketika buat teriak-teriak ngeplong itu biasanya sakit ya. Jadi kalau masih merepung-merepung itu buat genjot, buat ngotot biasanya agak sakit. Kenapa? Banyakan yang dorong ekor ngeriwi. Tapi di situ ada kelebihannya. Jadi kalau misalkan burung yang dorong ekor, biasanya kalau misalkan masih dorong ekor dia terlalu veter, guacor, genjot-genjot suara kayak gitu, biasanya ada sedikit kasus itu ekornya copot lagi. Jadi ada beberapa teman saya juga pernah ngalaminya dulu. Jadi buat gembrong-gembrong, buat teriak-teriak, burung tersebut biasanya kayak pupus gitu ujung ekornya, jadi jatuh biasanya seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya tumbuh lagi kurang maksimal panjangnya. Jadi kelebihannya burung yang riwi aja ketika dorong ekor seperti itu. Nah, pasnya bagaimana? Kalau saya ya udah, kalau kelihatan mentalnya kelihatan, kita mastery aja, biasanya seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi alasannya ya. Terus ada lagi pertanyaan, Om, bagaimana supaya cara gacorin murai batu dorong ekor? Kalau saya malah suka, itu tadi ya jawabannya ya. Jadi kalau saya malah suka dimana burung tersebut masih kelihatan vektor. Nah, masih kelihatan vektor ya. Dia dengar murai batu lain, dia nyaut, kelihatan vektor, tetapi burung tersebut tidak perlu gacor. Jadi ini saja saya keluarkan, dia loncat-loncat karena burung yang semi ini juga memperlambat atau mengganggu dorong ekornya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman jangan sampai dikeluarkan kayak gini. Nah, ini juga memperlambat ya, dia loncat-loncat ke sana sini agak stres kayak gitu. Tapi tidak apa-apalah buat bahan praktek kayak gitu. Terus kesehariannya biasanya untuk makanannya teman-teman, settingan makanannya biasanya saya samakan ketika waktu mabung. Jadi untuk dorong ekor sendiri teman-teman jangan sampai mengganti-ganti atau merubah settingannya, saya sarankan seperti itu. Kenapa demikian? Jadi kalau misalkan pertama settingannya jangkrik 5 aja udah mabungnya normal, udah dorong ekor normal, ada teman-teman dengar dari orang lain harusnya dikasih banyak supaya ekornya panjang. Nanti settingannya nanti ganti-ganti, jadi bisa kebrain juga kayak gitu. Kalau kebrain bisa cabul dan lain sebagainya, apa bisa juga. Jadi settingannya itu jangan dirubah-rubah. Jadi dimana burung dorong ekor juga
kadang-kadang rawan cabul ya. Ada beberapa teman atau kasus tanya pada saya, kenapa sih Om begini kayak gitu ya. Yaitu karena settingannya juga dirubah-rubah. Yang pertama itu. Terus kalau dikurangi bagaimana? Katanya murai batu dorong ekor nggak boleh dikasih EF. Nah itu tadi sebelumnya dikasih jangkrik 5, setelah mendengar dari temannya nggak boleh dikasih EF-nya dikurangi atau tidak dikasih sama sekali. Nah akhirnya burungnya nyekungkruk karena kurangnya asupan gizi atau nutrisi yang dibutuhkan burung murai batu ketika dorong ekor. Nah efeknya bagaimana? Ya itu tadi, karena kurang nutrisi ya ekornya kurang begitu panjang kayak gitu. Nah yang lebih parahnya lagi bisa mengakibatkan burung tersebut sakit, biasanya seperti itu ya. Jadi kenapa settingan harus ditetapkan ketika atau seimbang atau stabil disamakan dengan waktu mabung. Kalau mabungnya aja normal berarti udah itu aja, jangan dirubah-rubah. Perubahan lagi pada EF biasanya melihat tutorial sini sana sini kayak gitu ya. Yang sebelumnya dikasih jangkrik, ketika melihat tutorial saya kasih ulet kandang, biasanya ada teman-teman yang ganti. Itu saya sarankan jangan, kalau udah stabil jangan diganti kayak gitu. Tapi kalau belum stabil masih cari-cari settingan, itu enggak apa-apa disamakan dengan suatu channel saya atau channel manapun kayak gitu. Yang selanjutnya perawatan murai batu dorong ekor tentang kebersihan. Jadi ada beberapa asumsi atau pendapat murai batu dorong ekor itu dibiarkan aja kotorannya biar tidak terganggu kayak gitu. Ya memang ada sedikit benarnya sih, jangan ganggu-ganggu ketika murai kita lagi dorong ekor kayak gitu. Tetapi kita harus tahu ilmunya, maksudnya gini. Jadi ketika kotorannya banyak berwujud kering, jadi ada tuh yang makan fur bagus, kotorannya kering kayak gitu. Itu enggak begitu masalah di burung atau di kesehatan burung kita. Tetapi kalau kotorannya basah, kalau enggak dibersihkan sampai manduk-manduk, itu nanti rawan teman-teman, rawan menguap atau misalkan ketika kena suhu panas menguap mengenai mata burung kita atau mengenai pernafasan burung kita, akhirnya bisa senot. Makanya ada beberapa kasus teman-teman yang merawat burung dorong ekor matanya berair, akhirnya senot, bahkan matanya seloyo. Mata seloyo itu maksudnya matanya sakit ya. Itu pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi di sini tentang kebersihan harus tahu ya, basah, kotoran basah atau dan kotoran kering kayak gitu. Jadi kalau kering sih nggak terlalu pengaruh, tapi kalau basah bahaya banget. Itu tentang kebersihan. Jadi teman-teman bisa pilih nanti. Kalau saya sendiri ya dibersihkan 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu, sekitar segitu biasanya. Karena kotorannya ketika kasih EF ya agak basah-basah juga, tetapi kalau misalkan kita bersihkan setiap hari itu ya memang mengganggu burung tersebut. Kita kira-kira lah teman-teman punya opsi itu atau pilihan. Terus selanjutnya saya sarankan jangan panik untuk teman-teman yang pemula. Panik gimana ya? Jadi kemarin juga burungnya nggak bunyi, bingung. Terus burungnya cuma ngeriwi aja, bingung. Jadi untuk hariannya kalau sudah poin-poin tadi biasanya saya kerobong tipis saja, saya fokus pada masteran. Nah, untuk pemasteran murai batu dorong ekor biasanya masih berpotensi cepat masuk. Karena apa? Kadang-kadang ketika mabung di masteri ada yang kurang masuk. Waktu dorong ekor juga bisa cepat menerima pelajaran atau menerima masteran. Cara masteri bagaimana? Di sini saya bahas sebentar ya. Masteran itu ada 2, hewan hidup dan MP3 lah kayak gitu. Nah, kalau hewan hidup biasanya otomatis bunyi-bunyi sendiri. Jadi kenapa hewan hidup gampang dicerna ya? Teman-teman logikanya gini. Murai batu nggak di masteri kutilang, ada lewat 1 kali aja, kluning gitu ya. Mungkin nanti udah ada isiannya kutilang kayak gitu. Jadi kalau hewan hidup itu cepat ditangkap burungnya ya, kayak gitu biasanya. Nah, cara masterinya bagaimana? Ya ditempel ya. Biasanya ditempel atau agak jauh. Jadi tergantung masterannya. Kalau cililin terlalu dekat itu burung kita biasanya malah takut kelabaan. Pokoknya suaranya asal bunyi aja, burungnya biasanya merekam kayak gitu. Tergantung masteran yang kita gunakan. Jadi kemarin ada yang tanya, oh masterannya bagaimana? Pernah saya bahas juga. Kalau saya cari masteran inti aja kayak gitu. Maksudnya
labet atau cililin atau kenari, beberapa masteran dulu biar dicerna burung kita. Biasanya seperti itu. Kalau masteran MP3 pernah saya bahas juga, masteran yang tepat itu ya ketika mau tidur dan ketika mau bangun. Jadi sebelum maghrib sampai isya dimatikan, terus subuh itu dibunyikan sampai kita embunkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih dorong ekor, tidak usah diembun-embunkan, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dimasterin nanti di ujung dorong ekor, ketika dorong ekor malu selesai ya teman-teman, itu ada burung yang udah kelihatan mentalnya, ada yang belum kelihatan mentalnya. Jadi memang kalau saya ngawasi sih ada yang cepat atau ada yang lambat. Kalau yang cepat biasanya burungnya tipenya agak jinak kayak gitu. Tapi kalau misalkan agak lambat, agak semi, kayak agak giras gitu. Tapi teman-teman untuk yang agak giras atau cuma biasa-biasa aja ini teman-teman tidak usah khawatir ya, jangan panik lagi ya. Jadi kita rawat aja seharian, kita tunggu burungnya birahi, biasanya dia langsung keluar vektornya atau nanti langsung gacor. Oke teman-teman, tentang perawatan untuk menaikkan mental setelah dorong ekor kurang mental nanti akan saya ulas lagi dalam video berikutnya ya. Sekian dulu tentang perawatan mulai batu dorong ekor, semoga ada manfaatnya bagi teman-teman. Misalkan ada kurangnya, teman-teman bisa ditulis di kolom komentar ya, nanti saya pin, karena perawatan beda daerah beda ya. Oke, sekian dulu, selamat beraktivitas, salam kicau mania dari Tulungagung.